Ya, pemirsa, kembali kami akan menuju ke kuasa hukum Saka Tatal, Krishna Murty. Halo Mas Krishna, masih terhubung? Ya, Oke, Mbak. Mas Krishna, yang ingin saya tanyakan, lalu apa yang membuat Anda dan tim begitu yakin dengan apa yang disampaikan oleh saksi-saksi yang Anda hadirkan di persidangan? Karena kalau kita lihat kan keterangan-keterangan itu hanya berdasarkan dari apa yang diungkapkan secara lisan, tapi tidak ada bukti-bukti yang mendukung. Seperti contohnya yang tadi Anda sampaikan, seperti teman almarhumah Vina yang mengaku di telepon pada pukul 22:05. Nah, tapi kan tidak ada buktinya begitu. Apa bedanya dengan kejadian 2016? Berdasarkan keterangan-keterangan juga kan. Artinya dengan Dede dan Aib melihat ada peristiwa pengajaran ini dan sebagainya. Lalu sekarang Dede udah telah mencabut lagi BAP-nya. Apa sih bedanya dengan 2016? Ini semua berdasarkan keterangan-keterangan saja kan. Lalu ya kan peristiwa yang melihat saksi mata bahwa terjadinya pemerkosaan dengan pembunuhan itu ada apa tidak? Kan juga nggak ada. Gitu loh. Semua juga berdasarkan keterangan-keterangan. Gitu. Jadi kita lihat ya bahwa pertama Saka Tatal, saya sebagai kuasa daripada Saka Tatal bercerita dengan saya adanya penyiksaan, adanya ini dan sebagainya. Saya pikir benar ke sini apa yang dikatakan oleh Saka Tatal, karena mungkin Saka Tatal kan dalam keadaan mentalitasnya seperti apa. Tapi dengan kesaksian Aldi yang kemarin, yang ketika itu dia ditangkap akan bersama-sama dengan mereka yang lalu dilepas dibebaskan, lalu Aldi bercerita sampai nangis. Aldi mengatakan bahwa adanya penyiksaan yang dilakukan. Siapa? Kan kita tanya berkali-kali. Yang dipimpin oleh Rudiana. Satu lagi Aris Papua atau apa. Mereka disundut mukanya, mereka diinjak, mereka disuruh minum air kencing dan sebagainya sampai jalannya disuruh merangkak. Itu kesaksian apa yang dikatakan oleh Saka Tatal. Saya samakan dengan kenyataannya bahwa Aldi mengatakan begini. Saya pikir cocok gitu loh. Jadi peristiwa-peristiwa itu mereka saya tanyakan konsisten, itu aja yang saya lihat keadaannya seperti itu, Mbak. Oke, Mas Krishna, saya mau ke Pak Arianto lagi, Pak. Ini kalau kita simak ya keterangan dari Mas Krishna Murty bahwa memang tidak ada bukti pendukung yang kuat untuk mendukung keterangan-keterangan yang dihadirkan oleh para saksi. Tapi juga tadi Mas Krishna mengklaim bahwa yang terjadi di 2016 pun juga begitu. Ya, itulah. Based on keterangan. Nah, pandangan Bapak seperti ya, apa? Memang itu tadi memang sama. Tahun 2016 itu kebanyakan ya semua kan didasarkan pada pengakuan ada 7 orang itu mengaku gitu, seragam semua kan gitu kan. Dengan pengakuan itu ditambah lagi bukti-bukti yang minim, bukti fisik ya yang minim. Nah, kemudian tiba-tiba pengakuan yang ini kan dicabut kan gitu. Nah, sekarang dari pihak ini menggunakan keterangan yang kontra itu tadi. Bedanya adalah ini keterangan saksi ini yang dulu itu muncul di pengadilan. Sedangkan kalau keterangan yang ini kan baru muncul sekarang. Itulah makanya saya menyarankan kalau memang ada terjadi kayak gitu itu tidak adil, angkatlah ini ke pengadilan. Nah, sekarang lah diangkat di pengadilan gitu. Berarti itu jadi sama-sama ini masing-masing mengajukan tapi berdasarkan kesaksian. Susahnya apa? Nyari bukti fisik itu kalau sekarang untuk nyari yang 2016 sulit. Sudah yang saya tanyakan, kenapa dulu saat itu gitu tidak tergali bukti-bukti fisik itu kan gitu. Itu yang ditanyakan oleh Pak Indra Giri itu. Kenapa kok nggak didukung dengan itu? Jadi ini problemnya di situ. Letaknya itu antara masing-masing itu kan nggak ada bukti kan gitu kan. Nggak ada bukti untuk pembunuhannya ya. Tapi kalau untuk kecelakaannya ada, laporannya ke Polsek ada, kemudian foto-foto kami juga ada. Tetapi kalau untuk pembunuhan kan nggak ada bukti fisik. Dalam arti misalkan samurai dan sebagainya. Hanya keterangan itu. Tapi keterangan itu sampaikan 7 orang dan di pengadilan waktu itu. Dan waktu itu kan tidak ada yang cabut itu. Kira-kira begitu. Jadi ini makanya ini terpulang pada nanti itu Pak Hakim dalam menilai ini keterangan ini perlu kita dengar. Kalau gitu kita terima gitu. Itu kira-kira gitu. Nah, ini menarik Pak Arianto, tentunya juga mengutip yang sebelumnya pernah Bapak sampaikan. Kita berandai kalau nantinya sidang PK ini dikabulkan majelis hakim, maka menurut Bapak harus adanya penyidikan ulang begitu ya? Iya. Nah, itu tentunya akan menjadi tantangan yang begitu besar artinya untuk kepolisian. Karena kalau kita lihat juga dari yang sebelumnya sudah terjadi hanya mengandalkan keterangan-keterangan. Kalau bagi saya itu bukan tantangan besar bagi polisi, bukan. Bagaimana ini suatu koreksi ya, suatu koreksi pada bangsa ini. Bahwa cara membuktikan di pengadilan yang model sekarang ini banyak kelemahannya masih ada. Karena apa? Cara membuktikan di pengadilan ini kan proses di peradilan itu ya. Pertama kali kan ini sebetulnya sudah disaring oleh KUHAP. Kalau ada kejadian pidana, maka
tugas pokok pertama adalah orang yang melaporkan itu bisa masyarakat, polisi sebagai penyelidik. Polisi menyelidik apakah ada pidana apa tidak. Kalau ada, dia jadikan penyidik. Nah, untuk penyidik itu harus ada surat perintah. Dan dia sudah memberitahukan kepada jaksa, gitu kan, bahwa saya akan menyidik gitu. SPDP namanya. Polisi mengumpulkan barang bukti, boleh menangkap siapa-siapa boleh untuk mendapatkan bukti-bukti yang lengkap mengenai kejadian itu. Dikirimkan ke jaksa. Jaksa akan bikin penuntutan. Kemudian kalau memenuhi penuntutan maka dikirim ke hakim. Hakim akan meneliti apakah bukti-buktinya benar dan cara-caranya benar, barulah diputus. Itu kan yang terjadi kayak gitu kan. Tapi sekarang yang terjadi kemarin itu ya, kan kebanyakan kan dari kasus-kasus itu polisi mendapatkan pertama kali sudah dapat keterangan pengakuan dari para orang banyak itu. Ceritanya sama semua kan gitu. Nah, terpaku pada itu sehingga bukti-bukti yang lain dia nggak dikumpulkan dengan maksimal. Ini yang dikatakan bahwa mereka ada bukti maksimal tapi nggak dibuka, itu yang sekarang minta dibuka. Nah, tapi itu. Pak, kalau pada praktiknya ini kan sudah 8 tahun berselang ya. Kalau misalnya pun kita lagi-lagi berandai misalnya nanti dilakukan penyelidikan ulang, itu risiko. Praktiknya ya. Pasti lebih sulit. Apakah mungkin ada barang-barang bukti yang masih disimpan begitu lama? Itu Bang, jadi kalau saya bilang tadi bukan tantangan, tapi ini suatu risiko ya. Kalau itu ditolak ya, berarti putusan yang dulu kan keliru. Padahal yang terjadi adalah ada orang yang meninggal. Dan saya yakin bukan ini, kalau toh nggak diteruskan itu dulu kecelakaan lalu lintas, saya kira Pak Hakim nggak akan berani ngomong gitu ya. Tapi yang jelas ini yang dulu itu keliru, maka dulu ada kasus ini sidik ulang untuk polisi. Gitu. Kira-kira gitu. Jadi tantangan, dan itu pasti lebih sulit karena apa? Bukti-bukti yang dulu physical evidence yang dulu aja susah nggak muncul, apalagi sekarang kan gitu. Tapi itu nggak apa-apa. Ya pokoknya harus diulang supaya dianggap itu penyidikan yang benar oleh masyarakat, bukan penyidikan yang rekayasa. Gitu.